Betul nggak? Semalam, ini saya jujur aja. Semalam ketika saya tantang kalian, siapa yang mau melayani di Bajeng Ciracas? Cuma 6 orang gue hitung bener. Kenapa gue salah ya? Ngulang lagi, siapa yang mau melayani untuk Bajeng Ciracas? Tetap 6 orang itu juga yang berdiri, yang angkat tangan. Wah gila. Sedih nggak teman-teman? Sedih loh. Sedih banget. Saya bukan anggota jemaat Bajeng Ciracas, tapi saya anggota jemaat Talsi Gunung. Maksudnya ikut saya ngedukung acara ini supaya gini, nanti kalau saya lepas ini bisa berkembang. Tapi kalau 6, bayang coba gimana? Sedih nggak? Sedih. Kita panitia masuk ke ruangan langsung gini, capek ya. Kita datang hari Minggu, selesai melayani, selesai ini, masak di rumah, datang rapat, ketemu sampai jam 4 sore, standarnya sampai jam 4 sore harus kelar. Kalau nggak kelar, udah nggak mau tahu pokoknya berikutnya udah ketemu. Cari tanggal, ternyata cuma segitu, 6 orang doang. Kayaknya udah nggak usah bikin acara lagi. Teman-teman, kalau ngelihat kayak gini, bikin frustasi nggak? Kalau saya secara manusia, saya bilang frustasi dulu. Capek ngerjainnya. Belum kunjungin teman-teman, betul? Kami kunjungin teman-teman loh. Yang apa? yang kami prediksi kayaknya ini nggak akan datang nih. Tapi kami kunjungi. Itu ngeluarin waktu lagi. Padahal kita punya aktivitas yang lain. Ketika lihat kayak begini kecewa, bisa kecewa kami. Tapi apa? Saya bilang sama tim panitia, lu temanya ojo kendur. Kita keburu kendur sono lepas, kayak gitu. Jadi memang harus kita yang bertahan. Teman-teman, Tuhan itu udah jamin. Kamu melayani semua aku sediakan. Tapi you bertahan nggak? Itu persoalan. Jadi biarkan rohmu menyala-nyala itu artinya apa? Kita sebagai pelayan Tuhan yang udah setia, udah pakai standar Tuhan, itu harus tetap memelihara semangat pelayanan kita sampai akhir. Ya, nggak boleh kalah dengan orang-orang yang melayani dengan motivasi yang negatif. Nggak boleh kalah. Jangan pernah mundur. Jangan pernah mundur, teman-teman. Di Paksi Gunung saya pernah mundur dari pelayanan karena kekecewaan sebenarnya. Kekecewaan pada sebuah pelayanan. Ya. Tapi setelah saya pikir-pikir itu cuma sebulan. Saya langsung bilang, oke, kalau saya kecewa di Paksi Gunung berarti saya harus pelayanan di gereja yang lain. Harus. Hidup saya untuk melayani itu harus terjadi sampai akhir. Tapi lambat laun akhirnya kembali. Ya. Paksi Gunung kembali melihat, oh ternyata yang ini yang positif. Oh ternyata yang ini yang negatif. Kembali dipanggil lagi, diajak lagi. Yuk bagaimana caranya kita melayani. Teman-teman boleh kendur. Ibaratnya kalau kita lagi main layang-layangan boleh tuh diulur. Tapi ingat ya baik, ditarik teman-teman. Supaya apa? Nggak putus. Lu ulur terus kan ada jatuh tuh layang-layang, betul nggak? Ya. Diulur tapi ingat ditarik. Ketika sudah mulai hilang motivasi kita untuk melayani, tarik teman-teman. Sekeras-kerasnya tarik sampai dia dalam pandangan kita. Begitu kan pemain layang-layang, saya nggak pernah main layang-layang, tapi saya belajar dari orang pemain layang-layang. Kenapa dia selalu menang dalam pertarungan sampai gesit kayak gitu? Karena dia tahu, pokoknya kalau saya ulur, saya biarin tuh layang-layang kemana-mana. Tapi ketika dia sudah mulai terselip oleh benang yang lain, saya harus tarik sampai itu layang-layang kelihatan di mata saya. Saya jadi tahu mau putus apa enggak gitu. Teman-teman, pelayanan kita yang namanya bicara soal pelayanan nggak pernah enak. Jangan pernah bilang melayani itu enak. Kalau kamu pernah mendengar khotbah atau motivasi atau pembinaan dia bilang melayani Tuhan itu enak, hari ini saya mau bilang melayani itu nggak enak. Nggak enak. Gue mau pakai ekspresi apa bilang nggak enak? Nggak enak, mau muntah. Benar teman-teman. Melayani itu nggak enak. Tapi itu salah satu perintah, ingat. Salah satu perintah. Dan salah satu bukti kalau kita setia sama Tuhan itu yang melayani. Ya. Enaknya melayani itu kalau ditanya enak nggak melayani? Enak. Enaknya apa? Enak karena mau muntah itu. Betul? Saya kasih tahu. Enaknya melayani waktu dimuntah itu apa ya? Mau muntah itu apa ya? Waktu kamu kerja mati-matian, lalu kamu nggak melihat hasil, tapi sekian lama baru kamu lihat hasil, itu rasanya luar biasa. Ibarat kamu lagi hausnya minum air dingin. Itu enak banget.
udah keringet-keringet dimarahin. Kayak gini nih kerja kalian, nah itu dia. Tapi setelah melihat ada perubahan, itu dia. Enak aja jadi melayani. Jadi enaknya dalam melayani itu bukan uang loh teman-teman. Salah. Enaknya melayani itu bukan uang, sorry. Saya mau bilang bukan uang. Tapi enaknya melayani itu ketika ada sesuatu yang kita lihat berubah ke arah yang lebih baik, itu enaknya melayani. Saya pernah mengalami yang namanya mau buat ibadah jemaat muda di GKI Palsi Gunung, itu harus punya mereka mengatakan kami bersedia menyediakan jam khusus untuk ibadah jemaat muda kalau jumlah jemaat muda yang datang itu minimal setengah dari kuota biasanya. Siapa yang mau hitung setengah? Apa yang kami lakukan? Ya itu, nggak enaknya itu. Setiap jam ibadah mau pagi, siang, di pos mana kami tungguin di depan pintu. Itu pekerjaan saya waktu itu bersama dengan tim. Nyalamin. Kalau ketemu anak remaja, ikutan yuk jemaat muda. Lalu berikutnya sudah terisi sesuai dengan kuota. Kita boleh nggak dapat pelayan dari luar supaya lebih hidup? Nggak ada pelayan dari luar itu, kalau mau ada kamu bayar sendiri. Pahit nggak? Pahit. Saya disuruh khotbah. Mahasiswa tingkat 4 saya udah bisa khotbah. Tingkat 3 udah bisa khotbah. Lalu mereka bilang, Om, Setiana suruh khotbah aja Om gitu. Gue bilang baik banget nih orang udah disuruh khotbah. Tahu apa yang terjadi? Gue disuruh khotbah, nanti upload viatikum gue ditungguin sama dia. Gue dapet bang viatikum kan? Habis mimpin, buat viatikum pembicara ya di jemaat muda. Buset. Dia udah hitung tuh. Ya, dia udah hitung. Setiana 4 kali sebulan. Waduh, setiap minggu gue ditungguin. Set minggu ini bisa bayar pengkhotbah dari luar. Itu kami lakukan sampai akhirnya saat ini jemaat muda berdiri. Pahit nggak teman-teman? Pahit. Tapi pas saya datang di jemaat muda, ya bangga, seneng nggak? Seneng ya, ternyata nih hasilnya ada. Gitu. Udah nggak diingat-ingat lagi yang buruk. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, memang harus kita yang memelihara semangat. Jangan pernah mau kalah. Bahkan dikatakan dalam Roma 12 ayat 12 tadi, ayat 12 ini dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Berarti ketika kita melayani Tuhan, 3 kata kunci ini harus tetap ada. Kalaupun yang kita layani itu tidak terlihat pertumbuhannya, tetap sabar, tetap doakan, ya, tetap punya pengharapan, teman-teman. Bajeng Ciracas 30 tahun betul. Tetap doakan, tetap sabar, ya para panitia. Gimana mereka nangis, iya ya. Kanita bilang gini, iya waktu lu ngomong Kak, siapa lagi yang mau membangun Bajeng Ciracas? Yang tua-tua sudah mulai habis begini. Gua ingat bapak gua udah meninggal, tuh Bajeng gak berdiri-diri, tuh Bajeng gak jadi mandiri, nangis gitu ya. Tapi harus tetap punya pengharapan, teman-teman. Tetap didoakan, tetap bersabar. Teman-teman yang dikasih Tuhan, yang saat ini sudah melayani Tuhan, jangan kendurkan semangatmu. Yang saat ini sudah punya komitmen melayani bukan di gereja tapi dimanapun, jangan pernah kendur. Jangan pernah biarkan pelayananmu itu, kasihmu itu, kebaikanmu itu dikalahkan dengan dunia ini. Saya mau ngangkat sedikit. Ahok sekalipun masuk dalam bumi, dia tidak pernah kendur untuk apa? Menjadi saksi Kristus. Dia berhasil mencatat, dia berhasil menuliskan dan mengumpulkan sekian lama, beberapa minggu di bumi dia udah siap. Ini kalau dia keluar nih bisa jadi buku nih, untuk inspirasi banyak orang. Dia nggak pernah mau mematikan ya, semangat juga pelayanan dalam dirinya, dalam hatinya. Nggak mau. Kenapa? Karena yang kita layani itu Tuhan, bukan lembaga, bukan gereja, bukan orang, bukan
bukan pacar kita. Ya. Kita mau melayani, oh karena saya punya pacar di situ, jadi saya harus melayani lah. Saya mau melayani di situ karena Tuhan yang panggil saya, Tuhan yang ajak kita. Jadi teman-teman yang kasih Tuhan, jangan biarkan rohmu mati dengan pelayan-pelayan yang nggak sejati. Tapi nyalakan kembali semangatmu untuk melayani. Jangan pernah mau kalah dengan pelayanan, dengan para pelayan-pelayan yang nggak sejati. Nanti suatu ketika ya teman-teman, Tuhan akan pisahkan siapa pelayan yang sejati dan siapa pelayan yang tidak sejati. Siapa pelayan bayaran dan siapa pelayan yang bukan dibayar. Teman-teman, kalian tahu para panitia yang mengelola acara ini, yang tidak sempurna acara ini, itu hanya terdiri dari 6 orang. Kalau kalian bikin panitia pasti ada ketuanya, bukan? Ini keajaiban dunia. Kami buat panitia tanpa ada ketua, tanpa ada sekretaris,